Halo, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pasti sudah tahu siapa yang menjadi narasumber kita, tamu yang kita undang ke One on One malam hari ini adalah seorang ustadz, yaitu Ustadz Dasat Latif. Kita malam hari ini akan berbicara mulai dari soal serangan Israel ke Gaza Palestina yang sampai saat ini belum juga berhenti meskipun ramai di luar sana mengenai boikot produk-produk Israel. Kemudian juga kita ketahui bahwa saat ini Idul Adha sudah di depan mata, tapi ternyata ada perbedaan waktu kapan Indonesia merayakan Hari Idul Adha dan juga di Arab Saudi sana berbeda pemirsa. Ditambah lagi kita juga banyak melihat mengenai para pesohor negeri ini yang pergi berangkat haji dengan harga yang cukup fantastis ratusan juta untuk bisa berangkat haji tanpa waktu tunggu yang lama, yaitu haji furoda. Nah, hal-hal tersebut akan kita bahas selengkapnya malam hari ini. Langsung saja saya sapa Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, tapi mata saya masih ada masalah. Saya baru kira-kira 14 hari yang lalu pasca operasi. Mata sebelah kanan jadi masih ada gangguan. Oh, operasi apa Ustadz? Mata saya, retina saya ada masalah. Akhirnya diperbaiki operasi, 14 hari rehat. Selesai 14 hari sekarang bisa, tapi nanti 3 bulan yang akan datang operasi balik lagi untuk mencabut benda yang dipasang untuk memperbaiki itu. Ibaratnya kalau kertas dilem dia. Semoga cepat recovery-nya Ustadz ya, dan semoga juga nanti operasi lanjutannya bisa berjalan dengan lancar. Ini berarti aktivitas pertama dimulai dari One on One TV One dulu nih, jangan-jangan ya. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz bisa hadir di kesempatan malam hari ini. Ustadz, kita akan bicara mungkin yang dari terdekat dulu deh Ustadz. Idul Adha untuk antara Indonesia dan Arab Saudi itu ternyata berbeda lagi. Dan besok juga adalah orang-orang pada wukuf di Arafah. Ustadz, kita menilainya soal perbedaan waktu jatuhnya Idul Adha ini sebagai orang Indonesia gimana sih Ustadz? Kita tinggal di Indonesia, tapi kan kalau kita pikir-pikir Arab Saudi itu juga waktunya lebih mundur dibandingin dengan Indonesia. Dan waktunya berbeda juga dengan kita untuk merayakan hari raya itu. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagi saya, bukan di situ esensinya. Bagi saya adalah ketaatan kepada Allah. Dan Allah pun tahu akan ada kejadian seperti ini. Maka yang baik adalah silahkan menghormati perbedaan itu tanpa mencelah orang yang berbeda dengan kita. Tinggal meyakini, kalau mengikuti yakin Saudi silahkan tanpa mengatakan bahwa yang ikut pemerintah sesat. Yang mau ikut pemerintah silahkan tanpa mengatakan bahwa kami tidak ikut ke Saudi. Semua boleh. Yang Allah lihat adalah kamu beribadah enggak di bulan itu. Kamu melakukan kebaikan enggak di bulan itu. Soal adanya perbedaan pada prinsip diri saya, ya saya ikuti pemerintah. Karena atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikuti pemerintah. Pada soal ini untuk hari Arafahnya. Saya kira ini sudah biasa. Tahun lalu Ramadan pun demikian. Dan bukan di situ esensi buat saya. Esensi buat saya adalah saya beribadah. Dan nanti di hari akhir kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita yakin bahwa kita ambil. Ikut pemerintah silahkan, mau ikut Saudi silahkan. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau puasanya juga terserah dengan keyakinan hati. Mau ikut Arab Saudi boleh, mau ikut pemerintah Indonesia juga boleh. Ya, bagi saya esensinya bukan tanggal itunya, tapi lebih penting adalah kamu ikut enggak ajaran sunnah Rasul untuk berpuasa. Ya, saya berpuasa. Soal ini nanti apakah dinilai oleh Allah 9 atau 10 Zulhijjah, biar Allah yang nanti yang tentu. Yang penting bagi saya berpuasa. Ya. Oke. Nah Ustadz, saat ini kan kalau bicara haji terlepas, itu berarti sudah clear nih. Kita ngikutin Arab Saudi atau ngikutin pemerintah Indonesia. Yang penting keyakinan hati kita di mana dan kita melaksanakan apa yang menjadi anjuran dari agama Islam, ibadahnya seperti apa. Tapi kalau kita bicara soal pergi menunaikan ibadah haji, saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia salah satu mimpinya adalah berangkat ke Tanah Suci, datang ke rumah Allah, mendapatkan panggilan tersebut Ustadz. Tapi kan kita tahu bahwa tidak semua orang bisa berangkat ke sana. Ada orang yang sudah menabung bertahun-tahun, alhamdulillah bisa berangkat. Ada orang juga yang sudah menabung bertahun-tahun, kasihan, ada yang kena tipu. Ada juga orang yang sudah nyampe sana, nggak bisa menjalankan ibadah karena ketipu dengan haji furoda, Ustaz. Ya, kembali kepada sendi dasar haji. Kan di situ dikatakan dari 5 rukun Islam yang ada naik haji bagi yang mampu. Ya kan? Mampu di sini, mampu secara fisik, mampu material. Nah, ada orang mampu fisik, mampu material, tapi terbatas oleh kebijakan. Kebijakan ini yang dimaksud adalah ngantri, ya kan? Nah,
Kalau bagi saya, yang penting sudah mampu daftar. Daftar. Kalau sudah daftar, Allah sudah tahu. Kalau sudah niat mau haji. Tapi apa boleh buat, ada keterbatasan karena banyaknya peminat orang haji, harus diantri. Nah, diantri inilah pada saat antrian tiba ajal, ya Allah sudah tahu, saya sudah mau haji, tapi terbatas oleh kebijakan. Pahalanya sama nggak Ustaz? Ya, tentu beda. Tapi yang dipentingkan di sini adalah, kita sudah mau, karena Allah dalam hadits qudsi Allah jelaskan, siapa yang sudah mampu, lalu dia tidak menunaikan ibadah haji, maka matinya hanya dua. Mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan fasik. Kafir itu matinya tidak beragama Islam. Fasik itu matinya Islam pencitraan. Itu fasik namanya. Islam bohong-bohongan. Nah, kalau kita mau menghindari dua kategori ini, ya daftar. Sudah daftar, ngantri. Ternyata ngantrinya 10 tahun. Ada rezeki. Umroh. Umroh dulu. Nah, pada saat umroh kan kita sudah bisa lihat di Baitullah. Kita sudah biasa ke makam Rasulullah, kita bisa masuk ke Masjid Nabawi, kita bisa dibawa jalan-jalan ke Arafah, ke Mina, kita lihat situasinya untuk menunggu giliran untuk haji. Nah, sekarang berkaitan dengan yang pamer-pamer. Inilah yang selalu saya istilahkan haji konten, umrah konten. Ibadah itu jangan dipamer-pamer. Hai guys, apalagi sampai mengatakan saya bayar sekian. Apa yang kau mau capai dengan pamer seperti itu? Tidak akan menyakiti hati orang Islam yang sudah bertahun-tahun, lalu kau katakan saya daftar hari ini berangkat besok. Untuk apa yang kau mau capai dengan menyatakan seperti itu? Lebih baik kau diam-diam pergi beribadah. Untuk apa pamer-pamer? Nah, ini haji-haji konten seperti ini. Ini menyalahi ikrar kita, perjanjian kita kepada Allah setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kepada Allah, bukan karena saya mau konten. Ini bagi-bagi saudara-saudaraku ini yang YouTuber, ibadah-ibadahlah. Tapi jangan kau lukai perasaannya orang yang ngantri. Sampai kau katakan saya habis duit saya begini. Biarlah Allah yang tahu ibadahmu. Ibadah itu keikhlasan. Dan ibadah haji itu ada orang ngantri bertahun-tahun sampai berpuluh tahun mengikuti aturan dan prosedural. Tiba-tiba ada orang hanya kedekatan dengan pejabat atau lain sebagainya, tiba-tiba dia berangkat. Bisa jadi dia berangkat, tapi dia katakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang untuk menghadap kepadamu. Allah katakan kau bohong, kau datang sini mau bikin konten. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya selalu ceritakan soal haji ini, ya, ilustrasi sederhana. Ada dua orang murid selesai belajar, dia keluar pesantrennya. Gurunya katakan kau hiduplah dengan ilmu masing-masing. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang jadi tukang kebun panen ubi, dia bawa ke gurunya. Guru ini ada ubi, lalu gurunya katakan kau baik betul. Guru saya mau pamit, kata gurunya tunggu dulu, masuk ke istrinya, apa dikasih anak kita ini? Dia bilang tidak ada, kecuali itu ada kambing kemarin dia bawa Pak Camat. Sudah kasih aja itu kambing. Pulanglah dia bawa kambing. Tadi pergi bawa ubi. Pulang bawa kambing. Ketemu teman yang pedagang. Dari mana kau bos? Dia bilang dari rumahnya guru. Loh kok ada kambing kau bawa? Itulah guru saya. Saya bawakan ubi, dia kasih saya kambing. Namanya pedagang mikir. Jalan kalkulatornya. Ini aja ubi dibawa, dikasih kambing, dia datang bawa sembako. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ini ada sembako satu mobil. Ya nak, oh baik kau tuh. Kata dia bilang, tuh kau duduk. Datang ke ibu, apa dikasih? Dan tidak ada pak. Masa dia pulang kosong? Tidak ada kecuali itu ubi yang dibawa temannya kemarin. Tadi pergi bawa sembako, pulang bawa ubi. Ubinya lagi temannya. Begitu juga orang ibadah haji. Sama rukunnya, sama tata caranya, sama miqatnya, sama Mina, Arafahnya, tapi demi Allah banyak yang pulang bawa kambing, tapi tidak sedikit yang pulang bawa ubi. Nah itu jangan sampai kita dari niatnya. Ubi, ya. Bagi saya haji-haji deh, tidak usahlah kok pamer-pamer. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan nih dapat endorsement, ya, dari katakanlah dari pihak-pihak tertentu gitu, dan ini sebuah bentuk kerjasama, misalkan entah itu umroh, entah itu pergi haji, itu gimana Ustadz? Ya niatnya. Kamu mau pergi niat ini ibadah karena Allah atau mau bisnis, mau dagang, ya tapi semua akan kembali. Kalau misalkan ya boleh, tentu boleh. Tapi nilainya ibadah lah. Kan ada juga yang kecil-kecilan pergi ke sana bisnis, bisnis misalnya rokok,
Sampai di sana jual beli rokok juga. Ada juga begitu. Nggak apa-apa, Ustaz? Dia titip ke jamaah ya. Kalau didapat tentu dipersoalkan. Okay. Ya. Jadi ibadah harus dijaga kemurniannya. Jadi jangan asal pergi, yang penting selesai. Nilainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya sering lihat di Ustadz ya di sosial media banyak orang buat konten datang ke tanah suci, entah itu mau haji atau itu mau umroh, tapi ujung-ujungnya ada kalimat, aku doakan semoga kalian umat muslim juga bisa segera menyusul ke sana ya. Nah itu boleh atau enggak Ustadz? Tapi nanti dijawab Ustadz ya, usaha jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.